Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi pada video Anissa Channel. Nah, pada video kali ini saya akan kemudian membahas materi tentang memahami operasi inverse pada fungsi inverse. Materi ini pelajaran kelas 10 tentang matematika wajib semester 2. Nah, untuk adik-adik yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe video ini. Adapun kompetensi dasar 3.6 menjelaskan operasi komposisi pada fungsi dan operasi inverse pada fungsi inverse serta sifat-sifatnya serta menentukan eksistensinya. Kemudian kompetensi 4.6 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi komposisi dan operasi inverse suatu fungsi. Adapun tujuan pembelajaran, peserta didik dapat memahami operasi inverse pada fungsi inverse. Memahami operasi inverse pada fungsi inverse. Masih ingatkah kalian waktu kecil dulu, orang tua kalian atau guru TK kalian mengajarkan bagaimana cara memakai sepatu atau melepas sepatu? Biasanya dimulai dengan mengambil sepatu dari rak sepatu, memasang kaos kaki, memasukkan kaki, serta mengikat tali sepatu. Ketika belajar membuka sepatu, dimulai dengan membuka tali sepatu, mengeluarkan kaki, membuka kaos kaki, dan meletakkan sepatu pada tempat penyimpanan sepatu. Proses memakai sepatu dan membuka sepatu tergambar pada diagram berikut. Nah, mengambil sepatu, memasang kaos, kemudian masukkan kaki, kemudian mengikat tali, kemudian memakai sepatu. Kemudian kedua, selanjutnya membuka tali, mengeluarkan kaki, membuka kaos, dan meletakkan sepatu. Proses ini merupakan proses memasang dan membuka sepatu. Kegiatan memakai sepatu dan melepas sepatu tersebut merupakan kegiatan yang berkebalikan dalam matematika sering dinamakan inverse. Nah, untuk lebih pahamnya tentang operasi inverse pada fungsi inverse, nah silahkan disimak dan diperhatikan contoh soal pembahasan operasi inverse dan fungsi inverse dalam bentuk kontekstual. Contoh 1. Seorang pedagang kain memperoleh keuntungan dari hasil penjualan setiap X potongan kain sebesar Fx rupiah. Nilai keuntungan yang diperoleh mengikuti fungsi Fx sama dengan 500X tambah 1000, di mana X banyak potongan kain yang terjual. Pertanyaannya, A. Jika dalam suatu hari, pedagang tersebut mampu menjual 50 potong kain, maka berapa keuntungan yang diperoleh? B. Jika keuntungan yang diharapkan sebesar Rp100.000, berapa potong kain yang harus terjual? Nah, untuk cara penyelesaiannya silahkan diperhatikan. Nah, untuk yang pertama, keuntungan yang diperoleh mengikuti fungsi Fx sama dengan 500X tambah 1000 untuk setiap X potongan kain yang terjual. A. Penjualan 50 potong kain, maka X sama dengan 50. Dan nilai keuntungan yang diperoleh adalah Fx sama dengan 500X tambah 1000 untuk X sama dengan 50. Maka Fx sama dengan 500X tambah 1000. Ganti nilai X-nya itu dengan 50, maka 500 dikali 50 tambah 1000, sehingga diperoleh Rp25.000 ditambah 1000, sehingga hasilnya Rp26.000. Jadi, keuntungan yang diperoleh dalam penjualan 50 potong kain sebesar Rp26.000. Kemudian untuk pertanyaan kedua, agar keuntungan yang diperoleh sebesar Rp100.000, maka banyaknya kain yang harus terjual adalah Fx sama dengan 500X tambah 1000. Nah, untuk Fx-nya itu ganti dengan nilai 100.000, sehingga 500X tambah 1000. Nah, untuk nilai 1000-nya itu berpindah tempat, sehingga Rp100.000 kurang Rp1.000 sama dengan 500X. Jadi diperoleh Rp99.000 sama dengan 500X. Jadi cari X-nya dengan Rp99.000 dibagi 500, sehingga X sama dengan 198. Jadi dapat disimpulkan bahwa banyaknya kain yang harus terjual adalah 198 potong. Contoh kedua, misalnya F memetakan A ke dalam B didefinisikan sebagai diagram berikut. Nah, ini ada gambar diagram panah di mana I1 dan 2I. Nah, untuk diagram I, FA-nya
sama dengan set, berarti tanda panah A-nya ke set, kemudian FB-nya sama dengan X, kemudian FC-nya sama dengan Y. Kemudian untuk I2, nah F ini gambarnya berkebalikannya, di mana fungsi inverse set sama dengan A. Jadi arah panahnya itu dari set ke A. Kemudian fungsi inverse X sama dengan B, kemudian fungsi inverse Y sama dengan C. Jadi F memetakan A ke dalam B adalah F sama dengan A, set, kemudian B, X, kemudian C, Y, dan fungsi inverse B memetakan ke dalam A adalah F inverse X, B, Y, C, Z, A. Fungsi inverse. Dari contoh di atas dapat disimpulkan bahwa inverse atau kebalikan fungsi tidak selalu menghasilkan fungsi. Jika inverse dari suatu fungsi merupakan fungsi juga, maka inverse tersebut dinamakan fungsi inverse. Syarat agar inverse suatu fungsi merupakan fungsi inverse jika dan hanya jika f suatu fungsi bijektif atau korespondensi satu-satu. Sifat pertama, suatu fungsi f memetakan A ke dalam B dikatakan memiliki fungsi inverse memetakan B ke dalam A hanya jika fungsi f merupakan fungsi bijektif. Dari sifat 1 di atas, pada fungsi bijektif f memetakan A ke dalam B, A merupakan daerah asal fungsi f dan B merupakan daerah hasil fungsi f. Secara umum, definisi fungsi inverse diberikan sebagai berikut. Nah, jika fungsi f memetakan df ke dalam Rf adalah fungsi bijektif, maka inverse fungsi f adalah fungsi yang didefinisikan sebagai fungsi inverse memetakan Rf ke dalam df. Dengan kata lain, f inverse adalah fungsi dari Rf ke df. Df adalah daerah asal fungsi f dan Rf adalah daerah hasil fungsi f. Fungsi f memetakan df ke dalam Rf adalah fungsi bijektif jika Y elemen Rf merupakan peta dari X elemen df, maka hubungan antara Y dan Fx didefinisikan Y sama dengan Fx. Jika fungsi inverse adalah fungsi inverse dari fungsi f, maka untuk setiap X elemen R inverse adalah peta dari Y elemen R inverse. Hubungan antara X dengan F inverse Y didefinisikan dengan rumus X sama dengan F inverse Y. Nah, inilah kemudian materi tentang memahami operasi inverse pada fungsi inverse. Semoga dipahami dengan baik ya. Nah, untuk yang belum subscribe video ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan share video ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.